Idealisme mulia di balik paham komunisme dan realita di lapangan. Banyak yang bilang, komunisme itu ideologi mulia karena janjinya menciptakan masyarakat yang adil dan setara tanpa perbedaan kelas. Tapi, di sisi lain, sejarah juga nunjukin bahwa implementasi paham ini sering bikin sistem jadi otoriter dan mengorbankan kebebasan individu. Mari kita bahas dengan cara yang paling sederhana dan dari berbagai referensi yang ada di seluruh alam semesta. Sebelum itu, kalian subscribe dulu agar gua semangat buat videonya. Satu persen fakta, karena kebenaran hanya milik Tuhan semata. Idealisme mulia komunis. Cita-cita mulia komunisme, secara garis besar, adalah menciptakan keadilan sosial. Teori dasar komunisme didasari oleh pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels yang mengusung prinsip from each according to his ability, to each according to his needs, yang artinya memberi sesuai kesanggupan, menerima sesuai kebutuhan. Paham ini disebut sebagai paham sosialis atau sosialisme. Kemudian, tujuan atau klimaks perjuangan dari komunisme adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana semua orang mendapatkan akses yang sama untuk kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Ide utama dari komunisme yakni menghapus kepemilikan pribadi atas alat produksi agar kekayaan didistribusikan secara merata. Dengan mengutamakan kepentingan bersama, komunisme berharap dapat menghilangkan eksploitasi dan menciptakan kesetaraan total antar warga. Jadi, gua terkadang suka lucu kalau ketemu orang-orang tua yang menceritakan soal komunisme. Mereka mencampur adukan kasus G30 SPKI dengan komunisme. Mereka terkadang suka bilang kalau komunisme itu diisi orang-orang tanpa agama dan menganggap kepunyaan kita adalah milik komunis. Misalnya, kalimat istrimu istriku, rumahmu rumahku. Ini adalah doktrin lama yang membodohi generasi bangsa dalam memahami komunisme. Gua nggak bela PKI atas tindakan radikal dan mungkin vandalis. Tapi maksud gua adalah, dalam konteks pendidikan, kita mesti jujur, agar generasi bangsa kayak gua nggak jadi SDM rendah seumur hidup. Kita mesti membedakan mana komunisme dan perilaku seseorang atau kelompok yang berideologi komunisme. Perbedaan hal tersebut sangatlah tipis, namun dapat berdampak sangat fatal. Salah satu alasan dibantainya ratusan ribu anggota PKI pasca G30 SPKI adalah hal tersebut. Kalau kalian suka, kita bisa bahas di video selanjutnya soal alasan-alasan kenapa anggota PKI yang tidak bersalah ikut dibantai. Sekarang, kita masuk ke sebuah pertanyaan. Mengapa di era paham ini dicetuskan? Paham ini dianggap paham yang mulia. Yang pertama adalah anti-eksploitasi. Di zaman revolusi industri, kaum buruh sering diperas oleh pemilik modal. Komunisme muncul sebagai respons untuk mengangkat harkat dan martabat pekerja. Yang kedua, kesetaraan. Dengan menolak sistem kapitalis yang menimbulkan ketimpangan, paham ini menawarkan visi dunia yang adil, di mana tidak ada yang lebih kaya karena kepemilikan pribadi. Sejauh ini tidak ada yang salah dari cita-cita komunis. Tapi apakah implementasi dalam sebuah negara berjalan sesuai dengan cita-citanya? Realita implementasi dan kritik. Kalau tadi kita udah bela komunisme karena tujuannya yang baik, maka kali ini kita akan lihat implementasi dari paham tersebut di sebuah negara. Paham komunisme apabila dipraktekkan seringkali menimbulkan sistem yang otoriter. Ini semua bisa kita lihat dari negara-negara yang menganut paham tersebut. Contohnya, Uni Soviet, Kuba, Cina, dan Korea Utara. Sistem otoriter adalah ciri khas negara komunis, di mana hanya ada satu partai yang akan menjadi penguasa dan sekaligus menjadi oposisi. Oposisi di sini dimaknai sebagai pengawasan dari dalam oleh anggota partai komunis lainnya. Namun secara garis besar, sistem komunis tidak mengenal oposisi. Sistem otoriter ini dimaksudkan agar tidak adanya silang pendapat karena perbedaan, idealisme, atau keyakinan akan metode dan pencapaian kesejahteraan. Sebab, kalau hal itu terjadi, akan ada banyak kepentingan yang bermain dan mungkin akan banyak penyelewengan kekuasaan, seperti yang terjadi pada negara dengan sistem demokrasi. Tapi sistem yang otoriter juga seringkali mendiskriminasi hak dan kebebasan individu atau kelompok. Intinya begini, kalau sistem otoriter dikuasai oleh kepemimpinan yang baik, maka akan baik, dan apabila dikuasai oleh kepimpinan yang jahat, maka hasilnya juga akan menyiksa. Sistem otoriter tidak sepenuhnya benar dan tidak juga salah.
Sebenarnya, soal komunisme cenderung otoriter masih dalam perdebatan, karena otoriter sebenarnya penggambaran dari sistem terpusat, entah itu pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. Masih belajar dari sejarah implementasi paham komunis, penerapan paham komunis seringkali melanggar hak asasi manusia. Hal ini timbul apabila kepemimpinan dipegang oleh seorang diktator yang egois. Kadang keputusan yang diambil cenderung menindas dan semena-mena. Salah satu kasus yang terjadi adalah pada saat kepemimpinan Stalin di Uni Soviet. Dia memerintah dengan kejam. Jutaan petani mati karena program kolektivitas pertanian. Program ini sebenarnya ditujukan baik berdasarkan alasannya, tapi dipaksakan dengan cara yang kejam dan membuat banyak nyawa melayang. Inti dari pelanggaran HAM yang dimaksud adalah karena terkadang sistem yang otoriter memicu munculnya seorang diktator yang kadang memerintah dengan paksaan dan tanpa segan-segan. Kemudian pada penerapannya dalam sebuah negara, komunisme selalu kalah dalam persoalan ekonomi. Sistem ekonomi yang terpusat menghapus hak milik pribadi, dan sistem ekonomi terpusat seringkali menurunkan motivasi untuk inovasi, sehingga produktivitas dan efisiensi ekonomi menurun. Ditambah arus ekonomi global yang dikuasai Barat, juga mempengaruhi tumbuh kembangnya ekonomi negara-negara yang menganut paham komunisme. Inilah penyebab utama kenapa negara komunis ada yang bubar dan miskin. Banyak negara yang menganut paham komunisme tidak mampu bertahan dengan sistem ekonomi terpusat. Hanya Korea Utara yang masih mempertahankan gaya ekonomi terpusat secara mutlak. Uni Soviet, yang berubah menjadi negara federasi Rusia, Cina, dan Kuba, mulai mencampur sistem ekonominya dengan liberal. Sistem ini dikenal dengan sistem ekonomi campuran, mengawinkan antara sosialis dan liberal. Cara ini adalah solusi terbaik untuk dapat bersaing dalam arus ekonomi global. Pada dasarnya, paham komunisme adalah paham yang gagal dan tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam sebuah negara. Ini sudah kita lihat dari implementasinya. Walaupun tujuan idealnya sangat mulia, banyak pihak sekarang berpendapat bahwa redistribusi kekayaan dan jaminan sosial bisa dicapai dengan cara yang lebih demokratis tanpa harus mengorbankan kebebasan individu. Sistem ekonomi komando seringkali tidak responsif terhadap dinamika pasar, sehingga inovasi dan efisiensi yang dibutuhkan di era modern sulit tercapai. Refleksi kritis. Apakah komunisme bisa jadi sebuah paham mulia? Secara teori, komunisme memang punya cita-cita mulia untuk menghapuskan ketidakadilan dan menciptakan kesetaraan total. Tapi realitanya, implementasinya sering menyimpang dari ideal tersebut. Banyak aspek ideal komunisme seperti keinginan untuk mengakhiri eksploitasi dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat masih relevan. Namun, metode untuk mencapainya perlu disesuaikan dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Di sisi teori ideologi ini punya visi yang sangat mulia, mewujudkan kesetaraan, keadilan, dan menghapus eksploitasi. Namun, sejarah mengajarkan bahwa ketika ideal ini diimplementasikan secara ekstrim, tanpa kontrol demokratis, seringkali muncul sistem otoriter, pelanggaran HAM, dan inefisiensi ekonomi. Jadi guys, pertanyaan komunisme paham yang mulia sebaiknya jadi bahan diskusi terbuka. Intinya, komunisme sebagai sebuah teori memang menawarkan pandangan yang mulia, tapi realitas implementasinya menunjukkan bahwa pencapaian ideal tersebut memerlukan keseimbangan antara keadilan sosial dan kebebasan individu. Nah, guys, gimana menurut kalian? Apakah ideal komunisme itu beneran mulia jika dibandingkan dengan realitasnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 1% Fakta by Fitindo. Terima kasih.